Program yang dibuat Anies Baswedan ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022, mulai menimbulkan masalah setelah masa jabatan Anies berakhir pada tanggal 16 Oktober tahun 2022 dan digantikan Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, warga Kampung Bayam Jakarta Utara yang digusur Anies pada tahun 2019 dan dibuatkan hunian pengganti bernama Kampung Susun Bayam, kini terlantar karena PT Jakarta Propertindo sebagai BUMD yang membangun kampung susun tersebut, merubah kebijakan. Jika semasa Anies menjadi gubernur tidak ada sama sekali pembicaraan mengenai tarif sewa per unit, kini tarif sewa itu dikenakan. Bahkan janji memberikan kunci kepada warga pada tanggal 20 November tahun 2022, tidak dipenuhi. Lebih celaka lagi, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono justru menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada Jakpro. Ketika waktu itu sama Pak Anies ya, digusur terus dijanjikan tempat gitu Pak ya. Nah perasaan bapak-bapak semua waktu itu gimana Pak? Waduh, perasaannya bangga banget. Terus lega lah ketika diberikan nanti akan ada rusun yang akan dibangun untuk Kampung Bayam, ya kan? Nah, hanya tidak dibicarakan masalah bayar dan gratis, gitu. Nah, akan dibangun aja untuk warga Kampung Bayam. Tapi kan bukan main bahagianya Pak, ketika Pak Gubernur bicara seperti itu, ya kan? Semua Kampung Bayam itu rasanya, waduh, udah seperti apa tuh? Luar biasa ya kan. Nah, tapi kebanggaan itu terus menerus itu. Ketika sampai jadi, kita juga mengiring itu pembangunan rusun tersebut. Karena pergantian melihat udah jadi apa belum. Kabarnya bagaimana, nah, konsep-konsepnya semua juga dari kita semua. Pak, dengan kondisi yang sekarang perasaan masyarakat gimana? Itu perasaan Bapak? Perasaan saya sih kurang nyaman Pak, kurang nyaman banget. Sebab apa? Yaitu kalau kita untuk sewanya itu sama dengan sewa-sewa rumah di tempat lain. Ya bagus kita sewa di tempat lain, kan gitu Pak. Nah, ketimbang di sini lantai 2 750.000, kita kerja enggak. Kalau lagi ngojek, kalau lagi rame, mendingan. Kalau lagi kagak ya kan. Aduh. Keinginan masyarakat sekarang apa Pak? Keinginan masyarakat sih ya sesuai aja Pak, sesuai dengan harga sewa nggak masalah. Tuh, seperti rusun-rusun lain ya kan. Nah, bisa menikmati semua fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Jadi dengan harga yang rendah, tarif yang rendah itu warga sepertinya menyanggupi. Berapa Pak kisaran yang disanggupi Pak? Ya paling yang disanggupi 220 misalnya, 320. Mungkin masih bisa Pak, sebab kan itu belum diiringi dengan air, listrik, belum kebutuhan lain. Jadi satu bulan itu keluar bisa 1 jutaan. Warga mulai mengetahui perubahan kebijakan Jakpro setelah tanggal 20 November tahun 2022, Jakpro tidak kunjung menyerahkan kunci yang dijanjikan. Pada tanggal 21 November tahun 2022, mereka mendirikan tenda di depan JIS untuk melakukan aksi mengungsi untuk menuntut kepastian dari Jakpro tentang kapan kunci diberikan. Menurut Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam atau PWKB, Asep Suwenda, setelah mereka menggelar aksi mengungsi, mereka dipanggil ke kelurahan dan dipertemukan dengan pihak Jakpro. Pada saat itulah mereka tahu kalau Jakpro akan mengenakan tarif sewa dengan jumlah 1,5 juta rupiah per unit. Warga menolak. Alasannya, karena semua warga Kampung Bayam merupakan warga miskin dengan penghasilan tak menentu. Di antara mereka bahkan ada yang berprofesi sebagai pemulung. Warga kemudian juga melakukan aksi di Balai Kota,
tetapi belum membuahkan hasil seperti yang diinginkan karena selain PJ Gubernur menyerahkan masalah ini ke Jakpro, BUMD itu pun hanya menurunkan tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam. Menurut Jeli Siagian, warga Kampung Bayam, tarif baru yang dikeluarkan Jakpro berada di kisaran 600 ribuan hingga 700 ribuan per unit. Dan tarif itu sudah final. Perubahan kebijakan Jakpro itu dikritik Koordinator UPC atau Urban Poor Konsorsium Gugun Muhammad. Ia menduga Jakpro berubah karena merasa sayang jika Kampung Susun Bayam yang gedungnya bagus dan berada di lokasi strategis, diberikan kepada orang miskin, dan menurutnya, ini mengindikasikan kalau Jakpro mengkomersialkan Kampung Susun Bayam untuk mendapatkan untung dari orang miskin. Ia juga mengkritik tindakan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyerahkan persoalan ini kepada Jakpro. Bahwa secara kepemimpinan sudah berganti. Tapi saya pikir kita mesti lihat juga statusnya PJ sekarang ya, PJ Gubernur, dia itu adalah PJ itu yang tidak bisa dihilangkan. Dia ini PJ bukan definitif. Harusnya dia tidak boleh meng-cancel atau mengganti kebijakan gubernur sebelumnya karena sifatnya PJ, maka dia harus meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh kebijakan sebelumnya. Apalagi sebelum gubernur sebelumnya turun kan juga sudah ditetapkan rencana pembangunan daerah. Artinya dia terikat dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya gitu. Nah, kalau ternyata sekarang kita dengar, saya baca komennya Pak PJ ini kan ketika ditanya terkait kasus Kebun Bayam, jawabannya diserahkan ke Jakpro. Nah, ini yang menurut saya tidak tepat. Tidak bijak karena pengambil keputusan itu ada di gubernur dan gubernur sebelumnya sebenarnya sudah ngambil keputusan. Kemudian kalau dia menyerahkan ke Jakpro atau dia diam, sebenarnya tindakan diam itu adalah kebijakannya yang tidak tepat itu menurut saya. Jadi tidak arif kalau kemudian dia mau lempar badan gitu kemudian menyerahkan ke Jakpro. Seharusnya dia memperkuat kebijakan gubernur yang sudah diambil sebelumnya begitu.